Pada malam hari ini kita masuk pada subbab yang ke-13, yaitu babun jami'. Artinya bab yang merangkum beberapa hadis yang isinya berbeda-beda. Ya, bukan pada tema yang sama. Ada beberapa hadis yang dimana beberapa hadis ini isinya berbeda-beda. Baik, hadis yang pertama adalah An Abi Qatadah ibni Rabi' ibni Rabi'iyyin al-Ansari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Dari Abu Qatadah bin Rabi'iyyin al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat 2 rakaat ini kita kenal dengan nama sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan tahiyah artinya penghormatan. Tahiyah itu artinya penghormatan. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah untuk menghormati masjid. Dan ini diantara adab ketika kita masuk ke dalam masjid, untuk sholat sunnah sebelum kita duduk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis ini yang diperintahkan bagi kita adalah untuk tidak duduk sebelum sholat. Dan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang umum. Boleh jadi dia merupakan sholat sunnah qabliyah. Kita masuk ke dalam masjid, sudah azan, kemudian kita langsung sholat sunnah qabliyah. Nah, sholat sunnah qabliyah yang kita kerjakan tersebut bisa kita masukkan ke dalamnya niat tahiyatul masjid. Dan kalau kita sudah mengerjakan 2 rakaat, maka itu sudah mencukupi kita untuk qabliyah dan juga untuk tahiyatul masjid. Karena kita sudah tidak melakukan pelanggaran yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu langsung duduk dan tidak sholat dulu. Begitu pula dengan sholat wajib. Ketika kita masuk ke dalam masjid dan ternyata sholat wajib sudah ditegakkan, maka tidak perlu kita sholat sunnah tahiyatul masjid lagi, tapi kita langsung masuk ke dalam jamaah. Dan sholat wajib yang kita kerjakan itu sudah masuk dalam hadis ini, bahwasanya kita tidak duduk sebelum sholat. Jadi intinya di sini adalah kita diperintahkan untuk tidak duduk sebelum sholat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat sunnah tahiyatul masjid ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya sholat sunnah tahiyatul masjid adalah pada saat Nabi SAW sedang berkhutbah, khutbah Jumat, ada orang yang datang terlambat. Kemudian setelah dia masuk masjid, dia langsung duduk untuk mendengarkan khutbah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "Kum fasalli rak'ataini." Berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Padahal dia sudah duduk, tapi Rasulullah menegurnya dan mengatakan, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Dan ini juga menunjukkan bolehnya seorang khatib pada saat dia berkhutbah untuk menegur jamaahnya yang sedang ribut misalnya, atau jamaahnya yang sibuk dengan HP-nya, boleh ditegur oleh khatib sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian ulama menganggap atau berpendapat bahwasanya sholat sunnah tahiyatul masjid ini hukumnya adalah wajib, karena hukum asal dari sebuah larangan adalah litahrim, untuk sesuatu yang haram. Jadi kalau Rasulullah melarang, berarti itu hukumnya adalah haram, dan kebalikan daripada haram adalah wajib. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak sampai pada taraf wajib. Kenapa demikian? Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama adalah dalil hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an,
ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah mengatakan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahli kitabin. Wahai Mu'adz, sungguh kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan ketika mereka sudah mengijabah dakwah tersebut, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya salat yang wajib bagi kaum muslimin adalah salat 5 waktu. Dan selain daripada salat 5 waktu, maka dia hukumnya adalah tidak wajib, kecuali salat jenazah. Dan salat jenazah ini bukan fardu ain, bukan fardu atas setiap individu, tapi dia merupakan fardu kifayah, yang artinya kalau sudah ada sebagian yang menyolati jenazah, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya. Dan bukan fardu ain seperti salat 5 waktu yang sifatnya adalah fardu ain. Kemudian di sini ada sebuah masalah, yaitu bagi orang-orang yang sudah berada di dalam masjid kemudian keluar untuk sebuah keperluan yang sangat singkat. Misalnya dia keluar untuk membasuh wajahnya, mengantuk misalnya, kemudian keluar, dia cuci muka, kemudian masuk lagi ke dalam masjid. Atau dia dalam masjid, tiba-tiba ada yang menelpon, dia keluar mengangkat telepon, kemudian masuk kembali. Nah, apakah dia perlu untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid untuk kedua kalinya, ataukah sholat sunnah yang dia kerjakan sebelumnya itu sudah mencukupinya? Dalam hal ini ulama kita berbeda pendapat menjadi 2. Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Malikiyah dan Hanafiyah. Mazhab Malik dan mazhab Abu Hanifah berpandangan bahwasanya dia tidak perlu lagi untuk mengulangi sholat sunnah tahiyatul masjidnya, kecuali kalau dia keluar masjid untuk keperluan yang lama. Dia keluar, dia pulang sholat maghrib, dia datang lagi untuk sholat isya, waktunya lama. Maka pada saat dia masuk, maka dia perlu untuk sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Adapun kalau sebentar, maka dia tidak perlu mengulangi sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam atau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwasanya setiap masuk ke dalam masjid, kalau sudah keluar dari masjid meskipun sejenak, meskipun sebentar, maka dia perlu untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid untuk kedua kalinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah An Zaid bin Arqam qala kunna natakallamu fi shalah yukallimu ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat qauluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Dari Zaid bin Arqam, dia mengatakan kami dulu ngobrol dalam salat tapi berbicara dengan orang yang ada di sampingnya. Ketika ditanya, dia menjawab. Artinya ada percakapan dalam salat yang dia kerjakan. Sampai kemudian turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian di hadapan Allah, yaitu salat dengan khusyuk, sehingga mereka diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di awal-awal Islam, orang-orang salat itu mereka berbicara. Nanti kemudian turun ayat ini menasih, menghapuskan hukum sebelumnya bolehnya berbicara. Kemudian setelah turunnya ayat ini, maka siapa yang berbicara dalam salatnya, maka salatnya akan batal. Di antara pembatal salat adalah berbicara, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya tiba-tiba keluar saja dari mulutnya ucapan di luar dari bacaan-bacaan salat, dengan tidak sengaja, maka tetap batal salatnya. Apalagi kalau disengaja. Kalau disengaja maka dia akan berdosa dan batal salatnya. Kalau tidak disengaja, maka salatnya batal namun dia tidak berdosa. Dan dalam hal ini ada beberapa ucapan yang ketika diucapkan tidak membatalkan salat, padahal dia merupakan bukan bagian dari bacaan-bacaan salat.
seperti ucapan subhanallah untuk menegur imam yang salah. Ya, ketika imam salah maka ditegur dengan subhanallah. Ya, dan ini tidak membatalkan sholatnya. Dan bagi perempuan menegurnya dengan tepukan tangan. Namun kalau ada laki-laki ya sudah cukup laki-laki yang menegurnya dengan mengatakan subhanallah. Begitu pula dengan ucapan alhamdulillah bagi orang-orang yang bersin dalam sholatnya. Sholat kemudian bersin, maka boleh baginya untuk mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak boleh bagi orang yang mendengarkannya, jamaah yang lain yang mendengarkannya, untuk menjawabnya dengan mengatakan yarhamukallah. Kalau dia sudah mengatakan yarhamukallah, maka batallah sholat jamaah yang mendoakan tersebut. Adapun bagi orang yang bersin, dia mengatakan alhamdulillah, maka ini tidak membatalkan sholatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan ucapan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi orang-orang yang mendapatkan was-was yang sangat berat dalam salatnya dan dia tidak mampu untuk membendung was-was tersebut, maka boleh baginya untuk beristi'adzah dan meniup dengan mengeluarkan sedikit liurnya ke sebelah kiri dan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga adalah ucapan yang di luar ucapan salat, namun dibolehkan dan tidak membatalkan salatnya ketika dia mengucapkannya karena sebuah uzur. Adapun ucapan-ucapan yang lain yang kita ucapkan apalagi dengan bahasa selain daripada bahasa Arab, maka tentu saja itu sudah membatalkan salat kita. Baik, kemudian hadis yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtadda al-harru fa'abridu 'anis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau suhu sangat panas pada sholat duhur, maka tundalah sedikit waktunya sampai suhu sudah mulai agak dingin, karena sesungguhnya panasnya suhu itu merupakan bagian dari hembusan neraka jahanam. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hukum asalnya sholat itu dikerjakan di awal waktunya dan tidak boleh mengakhirkannya dari waktunya kecuali dengan adanya sebuah uzur. Ketika ada uzur yang memang mengharuskan kita untuk mengakhirkan sholat, maka kita tidak akan berdosa. Sebagaimana dalam hadis ini salah satu uzur yang membolehkan kita mengakhirkan sholat adalah karena suhu yang sangat panas. Dan ini di zaman Nabi SAW kita ketahui bahwasanya masjidnya Rasulullah itu sangat sederhana. Lantainya masih tanah bercampur dengan pasir, tanah bercampur dengan pasir. Kemudian atapnya juga masih pelepah kurma, sehingga pada musim panas, kita tahu musim panas bagaimana panasnya di kota Madinah, sehingga menyebabkan lantai itu, tanah itu yang bercampur pasir akan sangat panas. Kalau misalnya kita sujud di atasnya, maka tidak bisa kita khusyuk atau tidak bisa lama-lama untuk sujud. Sehingga untuk alasan ini, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya ketika panas sangat menyengat, maka tundalah sedikit waktunya sampai sudah agak reda panasnya matahari. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan pentingnya khusyuk dalam salat dan pentingnya kondisi yang bisa memungkinkan kita untuk khusyuk dalam salat. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengkondisikan sholat kita itu supaya bisa khusyuk. Tidak sholat pada saat orang sangat ribut, misalnya bagi perempuan yang ada di rumahnya, kemudian ada suasana yang sangat ribut, maka hendaknya dia mengakhirkannya sejenak sampai hilang hal yang mengganggu tersebut. Karena kalaupun dia paksakan untuk sholat, maka dia akan terganggu.
dan begitu pula dengan hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan ya hilangnya kekhusyuan kita dalam sholat. Kalau kita bisa hilangkan pada waktu itu, maka kita hilangkan. Tapi kalau kita tidak bisa menghilangkannya, maka kita menunggunya sampai kondisi lebih kondusif untuk kita mengerjakan sholat agar bisa khusyuk di dalam sholat kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha wa la kafarata laha illa dzalik wa aqimis salata li dzikri. Dan pada riwayat Muslim, man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melupakan sebuah salat, dia lupa untuk sholat sehingga dia meninggalkannya, maka hendaknya dia mengerjakan sholat tersebut, mengqadha sholat tersebut pada saat dia sudah mengingatnya, ya, dan tidak ada kafarah baginya kecuali mengerjakan sholat tersebut, ya, tidak ada pengganti yang lain bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, beda misalnya dengan orang yang meninggalkan puasa karena uzur, ya, misalnya orang yang sudah tua renta, maka dia boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Adapun sholat, maka tidak ada pengganti untuk sholat kecuali sholat itu sendiri. Dan pada riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, ya tertidur sehingga keluar dari waktunya, maka hendaknya dia mengqadha'nya pada saat dia ingat dan pada saat dia sudah terbangun dari tidurnya. Ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki muslim yang sudah dewasa, tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan sholat sama sekali. Beda dengan perempuan. Perempuan ketika dia haid, ketika dia nifas, maka dia tidak sholat dan tidak perlu mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Adapun bagi laki-laki, maka tidak ada satupun alasan untuk dia meninggalkan sholatnya. Dan ketika dia meninggalkan sholat karena sebuah uzur, seperti karena lupa, atau karena tertidur, atau karena pingsan, atau karena koma, atau karena hal yang lain, ya yang memang uzur syar'i, maka dia tetap wajib mengqadha'nya pada saat uzurnya sudah hilang darinya. Dan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena memiliki uzur yang syar'i. Ya, dan ketika dia sudah ingat, misalnya dia lupa sholat asar karena terlalu sibuk bekerja atau sibuk misalnya di sawah, akhirnya dia lupa sholat asar. Nanti dia ingat setelah sholat isya, maka dia wajib mengqadha sholat asarnya langsung pada saat dia mengingatnya. Apakah dia mengingatnya di waktu yang tidak terlarang atau di waktu terlarang, dia tetap wajib untuk mengqadha sholat yang dia lupakan pada saat dia sudah mengingatnya. Misalnya setelah sholat subuh sampai matahari terbit, itu waktu yang terlarang. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, itu waktu yang terlarang. Namun pada saat ada orang yang mengingat bahwasanya ada sholat yang dia tinggalkan, maka dia wajib untuk mengqadha'nya pada saat itu juga dan tidak mengakhirkannya lagi. Begitu pula dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan misalnya dia pingsan 24 jam sehingga dia meninggalkan 5 sholat. Dia pingsan misalnya jam 11 siang sehingga dia meninggalkan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Nanti dia siuman kembali jam 10 pagi di keesokan harinya. Maka pada saat dia siuman, dia wajib untuk mengqadha 5 sholat yang dia tinggalkan pada saat dia sedang pingsan. Dia mulai dari sholat duhur yang pertama kali dia tinggalkan. Dia sholat duhur 4 rakaat, kemudian qomat, kemudian sholat asar 4 rakaat, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat, kemudian sholat isya 4 rakaat, qomat lagi, kemudian sholat subuh 2 rakaat pada waktu itu juga. Dan tidak mengerjakannya sholat pada setiap waktunya. Misalnya dia mengatakan nanti saya sholat duhur kalau sudah masuk waktu duhur, nanti sholat asar pada masuk waktu asar, tidak. Tapi dia mengerjakannya pada waktu dia sudah hilang uzurnya. Kecuali ketika sholat yang ditinggalkan itu memang jumlahnya sangat banyak. Seperti orang yang koma. Ya, orang yang koma biasanya lama. Ada yang koma sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu.
Sehingga sholat yang ditinggalkan ini sangat banyak. Kalau 1 bulan 5 dikali 3 150 sholat. Maka untuk orang yang seperti ini boleh mencicil untuk mengqadha sholatnya. Boleh mencicil untuk mengqadha sholatnya. Misalnya dalam 1 hari dia mengqadha untuk 7 hari sholat. Dalam 1 hari dia mengqadha untuk 7 hari sholat. Jadi 7 hari sholat, 7 dikali 5 35. Berarti dalam 1 hari itu dia mengqadha 35 sholat. Keesokan harinya diqadha lagi untuk 7 hari. Ya sampai dia menyelesaikan ya sholat yang dia tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya ya sholat 5 waktu itu bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang sepele yang sampai orang yang beruzur pun, orang yang punya uzur syar'i, dia tetap harus mengqadhanya. Memang dia tidak berdosa, tapi wajib untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Dan di sini ada sebuah masalah, yaitu bagi orang-orang yang meninggalkan sholat karena menyepelekan sholat, bukan karena uzur yang syar'i, bukan karena lupa, bukan karena tidur, bukan karena pingsan, tapi dia tinggalkan sholat dengan sengaja karena meremehkan sholat, malas untuk sholat. Kemudian ketika dia mendapatkan hidayah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya apakah dia wajib untuk mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan? Ya selama ini ada orang nanti taubatnya umur 50 tahun. Jadi kalau misalnya dia balik umur 15 tahun, taubat umur 50 tahun, berapa tahun itu? 35. 35 tahun dikali 365 hari, dikali 5 sholat. Ya berapa kira-kira? Sangat banyak. Sangat banyak. Dalam hal ini ulama kita berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur ulama, mayoritas ulama memandang bahwasanya dia wajib untuk mengqadha salatnya. Kenapa demikian? Karena orang yang beruzur saja wajib untuk mengqadha salatnya, apalagi yang tidak beruzur. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Zahiriyah dan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwasanya cukup baginya untuk bertaubat dengan taubat nasuhah, dengan taubat yang benar, dan memperbanyak sholat-sholat sunnah dan tidak meninggalkan lagi sholatnya. Adapun sholat-sholatnya yang telah lalu yang dia tinggalkan, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya. Dan meskipun dia mengqadhanya, maka tidak akan diterima sholatnya. Meskipun dia mengqadha sholat yang ditinggalkan tersebut di masa jahiliyah dulu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia sudah meninggalkannya dengan sengaja dan sudah lewat waktunya. Beda dengan yang meninggalkannya karena uzur, maka dia dimaafkan dan diberikan kesempatan untuk mengqadha sholatnya, ya sebagai rahmat untuk dia. Adapun orang yang meninggalkannya karena menyepelekan, dia mau mengqadha, dia qadha pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan waktunya. Kalau sudah keluar waktunya ditinggalkan dengan sengaja, maka kita qadha pun tidak akan diterima sholat yang kita kerjakan tersebut. Sehingga cukup baginya untuk bertobat menurut pendapat yang kedua. Dan ini juga ya pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama mu'asyirin, ulama kontemporer, sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Jangan sampai ya gara-gara dia mengetahui wajib baginya mengqadha semua sholatnya, sehingga dia kemudian ya berpikir ya bagaimana saya akan mengqadhanya, sehingga dia mungkin tidak jadi lagi untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah an Jabir bin Abdullah anna Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallam isya al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka shalah. Hadis ini sudah pernah kita bahas tentang Muadz bin Jabal yang salat isya bersama dengan Nabi, kemudian pulang ke kaumnya dan memimpin kaumnya salat isya. Dia salat sunnah dan kaumnya salat isya. Tidak perlu kita bahas kembali. Kemudian hadis yang berikutnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan
kami pernah sholat bersama dengan Rasulullah SAW pada suhu yang sangat panas, sehingga ketika kami tidak sanggup untuk menempelkan jidat-jidat kami di lantai, maka kami akan menjadikan pakaian kami itu sebagai alasnya. Pakaian yang dia pakai karena lebar, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menjadikan itu sebagai alas untuk jidat dan hidungnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan hadis yang kita sebutkan tadi, tentang dinginkanlah waktu sholat, sehingga dinginkanlah waktu sholat itu tidak wajib. Tidak wajib dalam artian ketika panas sekali kita tidak wajib untuk menunda waktu sholat. Kalau misalnya kita mau mengerjakannya pada suhu yang sangat panas, boleh kita kerjakan, karena Rasulullah pernah mengerjakannya pada suhu yang sangat panas, dan pernah juga menyuruh untuk mengakhirkan waktu sholat sampai agak dingin. Nah, dan dari hadis ini juga menunjukkan bolehnya ada yang menghalangi antara anggota sujud kita dengan lantai dengan sesuatu yang menempel pada tubuh kita ketika ada uzur. Yang menempel pada tubuh kita, misalnya pakaian kita, atau songkok kita, kopiah kita, atau surban yang mengenakan surban, atau masker yang mengenakan masker, dan seterusnya, sesuatu yang menempel pada tubuh kita. Dan sesuatu yang menempel pada tubuh kita ini ketika ada uzurnya sehingga menghalangi antara anggota sujud kita dengan lantai, maka dibolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dalam hadis ini. Dan ketika sebaliknya tidak ada uzur, maka makruh hukumnya ketika ada sesuatu yang menghalangi antara anggota sujud kita dengan lantai, ketika tidak ada uzurnya. Adapun kalau misalnya dia sesuatu yang berpisah dengan tubuh kita seperti sajadah dan sejenisnya yang tidak melengket pada badan kita, maka ini hukumnya boleh. Apakah ada uzur ataukah tidak ada uzur, tidak ada masalah. Sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan, hadisnya Anas bin Malik. Ketika Rasulullah sholat di rumah neneknya Anas bin Malik, Anas bin Malik menyiapkan sajadah untuk Nabi SAW, dan dia tidak ada uzur, tidak ada uzur, sehingga menunjukkan boleh ketika dia sesuatu yang tidak melengket dengan badan kita. Adapun kalau sesuatu yang menempel dengan badan kita, seperti rambut juga termasuk rambut, ketika panjang, maka dia hukumnya makruh ketika menghalangi antara jidat kita dengan lantai ketika tidak ada uzurnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis sebelum terakhir, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan mengenakan satu pakaian, tidak ada yang menutupi pundaknya dari pakaian yang dia kenakan. Tayyib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan di sini sifatnya adalah karahah, sesuatu yang sifatnya makruh dan bukan haram. Dalam artian ketika ada orang yang sholat dan kedua pundaknya terbuka atau salah satu pundaknya terbuka, maka sholatnya tetap sah selama dia menutupi auratnya. Dan aurat bagi laki-laki dalam sholatnya adalah, dalam sholat dan di luar sholat, adalah antara pusar dengan lutut. Ketika sudah tertutup auratnya, maka sholatnya sudah diterima, meskipun tidak menggunakan pakaian di atasnya. Namun tentu saja ini hukumnya adalah makruh. Dan ini banyak dilakukan oleh jamaah umrah atau jamaah haji. Pada saat ihram, pada saat tawaf, kita disunnahkan untuk membuka pundak sebelah kanan, menggunakan pakaian ihram, menutup pundak sebelah kiri dan terbuka pundak sebelah kanan. Ini disunnahkan pada saat tawaf. Dan setelah tawaf disunnahkan untuk sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Nah, pada saat kita sholat ini, maka kita harus menutup kedua pundak kita. Yang sebelumnya terbuka pundak sebelah kanan, pada saat kita mau sholat maka harus ditutupi, supaya tidak terjatuh dalam larangan Nabi SAW, janganlah salah seorang kalian sholat sementara pundaknya terbuka. Ini kadang-kadang dilakukan oleh jamaah haji dan jamaah umrah ketika dia tidak memahami hukumnya. Dan ini tentu saja yang menunjukkan pentingnya juga
kita memilih pembimbing-pembimbing yang memang bisa mengarahkan kita supaya melakukan sunnah-sunnah selama mengerjakan ibadah umrah. Kemudian hadis yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala thuman aw basalan falyatazilna wal ya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaknya dia tidak mendekati kami, dan hendaknya dia juga tidak mendekati masjid kami, dan hendaknya dia berdiam diri di dalam rumahnya, ya, tidak kemana-mana. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa man akal al-basala was-suma wal-qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Karena sesungguhnya malaikat itu yang ada dalam masjid akan terganggu dengan apa-apa yang manusia terganggu dengannya. Manusia terganggu dengan bau busuk, orang makan bawang merah, bawang putih yang mentah, kemudian dia berbicara, itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, orang yang di dekatnya itu merasa risih dengan bau tersebut. Nah, juga para malaikat akan terganggu dengan bau yang tidak sedap. Sehingga supaya tidak mengganggu orang lain, hendaknya dia tinggal saja di rumahnya, jangan mendatangi masjid. Dari sini, ikhwas sekalian, tentu saja karena sholat berjamaah itu adalah wajib bagi laki-laki, ya, dia seharusnya ketika sudah dekat waktu sholat, dia tidak makan bawang merah dan bawang putih. Ya, kalau sudah dekat waktu sholat, hendaknya dia tidak makan bawang merah dan bawang putih yang mentah. Adapun kalau sudah dimasak, ini sudah tidak sama lagi baunya. Sudah tidak sama lagi baunya kalau mentah. Dan saya kira kita di sini juga jarang ya yang makan bawang merah, bawang putih mentah. Rata-rata kita makan kalau sudah digoreng atau sudah dimasak atau yang lainnya. Adapun di zaman Nabi SAW dan sampai sekarang di kota Madinah dan sekitarnya di Saudi Arabia, lalapan orang pada saat makan itu adalah bawang merah, ya, lalapannya. Kalau kita lalapannya kol atau daun-daun yang lain, ya, kalau mereka lalapannya adalah bawang merah yang besar seperti bawang bombay. Sehingga ini kalau kita sudah makan ada baunya. Bagi orang yang sudah makan seperti itu, maka jangan mendekati masjid. Dan dikiaskan dengan di zaman kita sekarang ini adalah rokok. Rokok juga kalau orang sudah merokok itu ada baunya, ya, bau yang tidak sedap. Orang berbicara dengan orang yang baru merokok itu ada bau yang tidak sedap. Nah, maka sama juga dengan hal ini, ya, ketika ada orang yang sudah merokok, jangan masuk masjid. Tapi jangan juga menjadikan ini sebagai peluang untuk tidak hadir sholat berjamaah. Pokoknya kalau mau waktu sholat, merokok dulu. Ini sudah pertama berdosa karena merokok. Ya, merokok adalah haram, kesepakatan ulama. Kemudian yang kedua, dia sudah meninggalkan sholat berjamaah yang wajib baginya. Sehingga semua bau-bau busuk tersebut kita hindari sebelum masuknya waktu sholat. Sekira demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah masuk, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.